perkenalkan kami kelompok 4 dalam mata kuliah Strategi Pendidikan Geografi yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Friska Sihan, Saudara Atma Dika Priyo, dan Saudari Ame Maisa Cempaka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami ataupun pengerjaan kelompok kami dalam mata kuliah ini, tentunya dalam penugasan mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Tentunya dalam mata kuliah kali ini kami akan merangkumnya dalam satu bentuk video dengan judul yang sama. Kami sendiri kelompok 4 berasal dari Pendidikan Geografi kelas B tahun 2020, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dalam mata kuliah Strategi Pendidikan Geografi yang diampu oleh Ibu dosen Rohani SPD MSI. Dalam video kali ini kami akan membawakan judul yaitu Analisis Manfaat Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa geografi pada era pandemi, di mana studi kasus yang kami lakukan adalah kepada mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Medan. Pendahuluan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu bangsa. Pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu input peserta didik. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, bahan ajar. Serta yang keempat, sumber daya manusia yang mendukung terciptanya suasana kondusif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pembelajaran yang melibatkan keaktifan, kreativitas, kecakapan, hasil belajar, dan kemampuan berpikir kreatif siswa sesuai dengan sistem pendidikan nasional, hingga kini masih mengalami perkembangan. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan, seperti rendahnya keaktifan, kecakapan, kreativitas, hasil belajar, dan kemampuan berpikir kreatif yang dilatar belakangi oleh pembelajaran yang bersifat konvensional dan teacher-centered. Proses belajar mengajar ialah sesuatu aktivitas yang integral antara siswa selaku pelajar serta guru selaku pengajar, sehingga terjalin interaksi timbal balik dalam suasana instruksional buat menghasilkan keadaan pendidikan yang baik di dalam kelas hingga dalam proses pendidikan. Seseorang guru dituntut buat bisa mengendalikan serta mempraktikkan strategi belajar yang sesuai dengan keadaan siswa serta area yang diajar, supaya tujuan pendidikan yang sudah diresmikan bisa dicapai. Kemampuan penalaran merupakan aspek kunci dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, dua guru harus melatih siswa agar berpikir kritis dalam menganalisa maupun dalam memecahkan masalah. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah masalah lemahnya proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga membuat siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Menanamkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa perlu dilakukan agar mereka dapat mencermati berbagai persoalan yang dihadapi. Siswa akan memiliki pemahaman yang mendalam bila pada proses pembelajaran menekankan kemampuan berpikir kritis. Santika dan Hartono menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu modal intelektual yang sangat penting bagi setiap orang untuk menuju kematangan manusia. Kemampuan berpikir kritis akan membuat mereka tangguh dalam mengalami bermacam perkara, mampu untuk menyelesaikannya dengan teliti dan tepat, serta mampu dalam mengaplikasikan modul pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah dengan bermacam situasi berbeda dalam kehidupan nyata sehari-hari. Discover Learning merupakan model yang mengarahkan siswa menemukan konsep melalui berbagai informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Discover Learning merupakan proses dari inquiry. Discover Learning adalah metode belajar yang menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang membuat peserta didik belajar aktif dan menemukan pengetahuan sendiri, jadi mahasiswa ataupun materi sendiri, sehingga
mahasiswa mampu menyimpulkannya. Penemuan Discover merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berikut ciri-ciri metode Discover Learning. Dalam metode Discover Learning yang digunakan guru mengandung 3 ciri utama mengajar, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. B. Penemuan situasi dan meramalkan melalui pembelajaran penemuan. Peserta didik belajar menemukan pola dalam situasi konkret ataupun abstrak, juga meramalkan atau extrapolate informasi tambahan yang diberikan. Bagian C. Merumuskan strategi tanya jawab. Peserta didik akan belajar cara merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Bagian D. Melatih kerjasama pembelajaran penemuan, membantu peserta didik untuk membentuk kerjasama yang efektif, saling berbagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Bagian E. Penemuan lebih bermakna beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan, konsep, dan prinsip yang dipelajari melalui pembelajaran penemuan menjadi lebih bermakna. Bagian F, yaitu memudahkan transfer keterampilan yang dipelajari dalam situasi pembelajaran penemuan dalam beberapa kasus. Lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Jadi dapat disimpulkan, tujuan dari metode Discover Learning yaitu mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran, sehingga terjadinya proses tanya jawab dan melatih kerjasama. Di mana hal ini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian peserta didik berdiskusi dan saling bertukar pendapat sehingga sikap kemandirian belajar siswa mulai nampak. Nah, berikut langkah-langkah penerapan Discover Learning. Menurut Syah, langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan Discover Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, stimulation. Memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu problem statement, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Nah, yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu ditafsirkan. Yang kelima, verification atau pembuktian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, generalisasi, menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, selanjutnya metode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada 9 November 2021. Adapun lokasi penelitian yang kami lakukan secara daring adalah Medan, Sumatera Utara. Metode penelitian yang kami gunakan adalah dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang memiliki bertujuan guna memberikan gambaran umum tentang lingkungan sosial atau fenomena sosial atau realitas sosial dengan menggunakan berbagai variabel yang bertautan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan dan unik yang diteliti. Dalam pengumpulan suatu data,
Tim peneliti memakai teknik yakni dengan telaah pustaka, survei, dan wawancara. Teknik analisis data adalah penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif. Penulis menganalisis data dari hasil data penyebaran kuesioner yang akan didapatkan nantinya yang kemudian disajikan dalam hasil dan pembahasan. Terima kasih. Hasil dan pembahasan, hasil kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar. Sebelum dilaksanakan kegiatan peneliti, penyebaran angket atau kuesioner penelitian terlebih dahulu melakukan observasi dan diskusi dengan mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Medan untuk mengetahui keadaan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta melihat bagaimana cara dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dengan dilakukan observasi dan diskusi, peneliti mengetahui bagaimana keadaan awal kegiatan pembelajaran sebelum dilakukan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dari hasil observasi, ternyata proses pembelajaran belum memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan didominasi dengan pemberian materi secara teoritis dan keterbatasan media dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi ramai kurang memperhatikan materi, pasif, dan kurang tertarik dengan pembelajaran dalam mata kuliah yang memang pada dasarnya membutuhkan kegiatan praktek langsung. Hal ini menyebabkan kurangnya memahami mahasiswa terhadap konsep materi yang diberikan sehingga berdampak pada kemampuan berpikir, kreatif, dan hasil belajar. Analisis data. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat nilai presentasi tanggapan dari 18 mahasiswa pendidikan geografi terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan tim peneliti sebagai berikut. 1. Sebanyak 94,4% atau 17 dari 18 mahasiswa responden Universitas Negeri Medan mengetahui metode dan strategi pembelajaran discovery learning. Berdasarkan hasil penelitian dan survei online, ditemui fakta bahwa sebanyak 13 dari 18 mahasiswa responden merasa tertarik akan suasana pembelajaran yang berbasis discovery learning, dan 5 diantaranya merasa kurang tertarik dan merasa tidak sesuai. Hasil penelitian selanjutnya didapatkan bahwa sebanyak 72,2 mahasiswa responden merasa bahwa penerapan metode pembelajaran ini sudah baik dan bahkan sangat baik penerapannya. Hasil penelitian keempat, menurut 14 orang responden, mereka beranggapan bahwa metode atau strategi pembelajaran discovery learning ini sangat cocok diterapkan pada masa pandemi COVID-19 dengan pembelajaran jarak jauh saat ini. Kelima, namun sayangnya barangkali ada beberapa keterbatasan sehingga banyak mahasiswa yang merasa sangat kesulitan dalam menghadapi metode pembelajaran ini karena akses internet yang sulit atau pemanfaatan yang sulit terhadap cara mengajar terhadap pendidiknya. Yang keenam, sebanyak 61,1%. 5. Namun sayangnya barangkali ada beberapa keterbatasan sehingga banyak mahasiswa yang merasa sangat kesulitan dalam menghadapi metode pembelajaran ini karena akses internet yang sulit atau pemanfaatan yang sulit terhadap cara mengajar terhadap pendidiknya. Yang keenam, sebanyak 61,1% atau sekitar 11 orang responden beranggapan bahwa mereka merasa sulit sebagai center atau titik fokus yang harus aktif dalam pelajaran model discovery learning. Kemudian pembahasan. Keberhasilan peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar dikarenakan penerapan model pembelajaran discovery learning yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional, merumuskan tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hasil analisis data, model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa, di mana ditemuan bahwa 72,2% mahasiswa merasa bahwa ini sudah baik dilakukan terutama pada masa pandemi COVID-19 yang seharusnya kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa masih saja terdapat kendala-kendala dosen atau tenaga mengajar dalam meningkatkan hasil belajar serta kemampuan berpikir siswa meskipun sudah dilakukannya pembelajaran secara tatap muka tersebut. Mulai bulan Maret 2020 di Indonesia terjadi pandemi virus corona. Virus corona ini pertama terjadi di Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke Indonesia. Terdapatnya wabah virus corona ini membatasi aktivitas belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Namun begitu, pandemi ini mampu mengakselerasi pendidikan 4.0. Sistem pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun begitu, terdapatnya tantangan besar dalam penerapan model pembelajaran jarak jauh. Salah satunya, banyak tenaga mengajar belum terbiasa memakai sistem
melakukan pembelajaran yang bertabiat blended dan sepenuhnya online. Sehingga saat ini yang tidak melakukan pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan bagi seorang tenaga belajar. Tenaga pengajar wajib memastikan aktivitas belajar mengajar senantiasa berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut bisa untuk mendesain media pembelajaran selaku inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa model discovery learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Tentunya penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan beberapa kegiatan penelitian yang lebih terdahulu dilakukan sebelumnya. Baiklah, demikianlah pemaparan materi ataupun pembacaan hasil pembahasan, metode, dan pendahuluan kajian teori yang telah dipaparkan dari anggota sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian kesimpulan daripada penelitian yang telah kami lakukan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Universitas Negeri Medan sudah cukup baik ataupun terhitung baik dalam pelaksanaannya secara jarak jauh ataupun secara daring. Hal ini terlihat dari hasil beberapa penelitian yang telah kami lakukan, yaitu hasil yang pertama menunjukkan bahwasanya sebanyak 94,4% ataupun 17 dari 8 mahasiswa responden di Universitas Negeri Medan mengetahui metode ataupun mengetahui apa definisi daripada metode dan strategi pembelajaran yang berbasis discovery learning. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya berdasarkan survei online ditemukan fakta bahwasanya sebanyak 13 dari 18 mahasiswa responden merasa tertarik akan suasana pembelajaran yang berbasis discovery learning dan 5 diantaranya merasa kurang tertarik dan merasa tidak sesuai. Hasil penelitian yang ketiga menyatakan bahwa adanya hasil penelitian selanjutnya didapatkan fakta bahwasanya sebanyak 72,2% mahasiswa responden merasa bahwa penerapan metode pembelajaran ini sudah baik dan bahkan sangat baik penerapannya di Universitas Negeri Medan. Yang keempat, ditemukan fakta bahwasanya menurut 14 orang responden, mereka beranggapan bahwasanya metode ataupun strategi pembelajaran discovery learning ini sangat cocok diterapkan pada masa pandemi COVID-19 ataupun COVID-19 dengan pembelajaran jarak jauh ataupun pemberlakuan pembelajaran secara daring. Namun sayangnya, dengan fakta yang kelima, barangkali ada beberapa keterbatasan sehingga banyak mahasiswa yang merasa sangat kesulitan dalam menghadapi metode pembelajaran ini karena akses internet yang sulit ataupun pemahaman yang sulit terhadap cara mengajar tenaga pendidiknya. Fakta yang keenam yaitu sebanyak 61,1% atau sekitar 11 orang responden beranggapan bahwasanya mereka merasa sulit sebagai center ataupun titik fokus utama yang harus dijadikan aktif dalam pembelajaran model discovery learning ini. Sehingga dibutuhkan kompetensi dan kemampuan guru yang memadai dalam menyampaikan pembelajaran agar tidak cenderung membosankan, di mana diharapkan adanya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan menumbuhkan kreativitas mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan geografi yang dijadikan titik fokus dalam pembelajaran yang tentunya butuhkan praktek ataupun bahan ataupun media pembelajaran yang lebih memadai. Baik, demikianlah hasil presentasi kelompok kami mengenai rekayasa ide, mini riset, dan proyek yang telah kami cantumkan dalam satu video ini. Kami harap apapun ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, tutur kata, dan lisan, kami meminta maaf. Terima kasih.